20 tahun lebih saya pegang. Sejak dulu saya pegang. Itu. Sehingga namanya vaksin alam yang bersifat spiritual itu sudah cukup banyak saya dapat. Ya. Itu yang nyata. Sehingga kita hari ini sebagai orang yang sudah punya putu, cucu ya, sehingga kita jelas-jelas melihat bahwa peta kehidupan sekarang ini seberapa memusingkan kepala. Kita tahu semua orang, tadi sudah saya bilang, semua orang memperebutkan yang namanya kebenaran, tapi nggak ngerti mana yang benar. Gitu. Maka dari itu, dalam kehidupan pegangan saya, selain ada buku suci banyak sekali di sini, kesimpulannya itu hanya 2 kata. Apapun ajaran agama pasti 2 kata ini. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang patut, apa yang nggak patut, cuma itu toh. Apapun buku Anda hanya di situ. Jadi kalau Bapak ini dosen bahasa Inggris, dia hanya yes or no begitu toh itu. Betul. Jadi nggak ada maybe. Nggak ada. Maybe itu pasti masuk neraka tuh nanti. Loh iya, percayalah sama saya. Kalau nggak percaya, kalau nanti kita mati ketemu di sana. Loh boleh, gitu loh. Jadi memang anak zaman sekarang ini selalu bertanya-tanya, dikit-dikit bertanya. Ini memang kadang-kadang apa yang tidak perlu dijelaskan tidak dijelasin lagi, kan begitu kadang. Ya mungkin karena terlalu main gasnya terus di rumah itu, malam dengar dari luar kamar pun apa urusannya ini, kan gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau pura deh ya, pura sebagai tempat ibadah orang Hindu di mana-mana ya. Nah, kalau kita melihat tadi ada pertanyaan, puranya di Bali dengan di sini sama enggak? Ya maaf, karena adik tidak mempelajari sejarahnya ya. Kalau saya flashback ke belakang, apa yang saya tahu loh ya ini ya. Zaman dahulu Pulau Jawa dan Pulau Bali itu mengambang kayak jukung ini, nggak ada orang. Zaman dulu, nggak tahu berapa ribu tahun. Ini tersurat dalam buku yang namanya Di Lontar Tamtu Paglarang. Buku kuno yang belum muncul, tetapi ada, gitu loh. Itu masih misteri. Saya sudah ada, intinya ada. Nah, sehingga karena Pulau Goncang-Goncang yang maha kuasa melalui istilahnya penitisan beliau adalah Dewa Siwa, kan gitu, memerintahkan kepada para dewa supaya potongan Gunung Mahameru di India itu dipotong, dilempar jatuh di Jawa Barat ya. Nah di Jawa Barat, nah karena Pulau Jawa itu kayak jukung mengambang gini, goncang, jatuh di Jawa Barat kan, yang di sebelah timur kan naik jadinya gini kan. Ini diangkat lagi, dibawa ke timur, pecah jadi Gunung Merapi, Gunung Arjuna, Gunung Semeru, baru Pulau Jawa kepaku. Ya. Tuh. Kemudian baru leluhur utama orang Nusantara ini datang dari daerah India sana. Kalau saya membaca buku Eropa dan sebagainya nggak cocok lah itu. Ini cerita masa ribuan tahun kan gitu. Itu beliau bernama Sangyang Aji Pasopati. Pertama kali datang di Nusantara, kalau hari ini kita namanya Nusantara, namanya di Kutai Martapura. Ya. Bukan Kutai ini, Kutai Kartanegara, bukan. Itu baru kemarin tuh Masehi. Jangan ngomong itu. Ibu kota baru. Udah, kalau namanya udah Masehi baru deh. Itu Kutai Martapura. Beliau turun di pinggir kali yang banyak intan, namanya Kali Intan. Nama-nama ada lagi jadi Kalimantan. Mana loh deh. Beliau lama di situ, beliau juga sempat melihat adanya
kerajaan Mulawarman abad keempat itu, kan gitu ceritanya. Ya, kemudian setelah itu beliau pindah di wilayah Jawa Barat. Dari situ pindah beliau di daerah Tarumanegara. Zaman dulu konon Jawa Barat semuanya beragama Hindu. Zaman itu. Nah, kemudian setelah beliau dari situ, beliau pindah ke Jawa Timur. Sampai detik ini beliau bertempat tinggal. Kalau orang sudah sangat suci, berparayangan namanya. Beliau berparayangan di Gunung Semeru. Ampel Gading naik 15 kilo. Saya sudah 12 kali ke situ. Lu biar tahu, saya nggak ngomong bohong. Nah, di situ beliau lama, kemudian beliau mohon sama Yang Kuasa supaya punya keturunan tanpa menikah. Zaman dulu kan gitu. Drupadi lahir dari api. Arjuna lahir dari Dewa Surya. Kan gitu. Itu zaman dulu orang suci-suci nggak ada yang bohong, nggak kayak kita hari ini gitu loh. Nah, kemudian setelah beliau